adik-adik. Selamat sore Bu. Apa kabar? Kabar baik Bu. Sebelum kita mulai bimbingan kita, adakah yang bisa memimpin kita dalam doa? Saya Bu. Silakan. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Apakah adik-adik sudah pada kenal? Belum Bu. Kalau begitu perkenalan dulu ya, mulai dari sebelah kiri ibu, perkenalan nama dan hobi ya. Perkenalkan, nama saya Agnes Bu. Hobi saya jalan-jalan. Sukanya jalan-jalannya. Perkenalkan, nama saya Alda Bu. Hobi saya membaca novel dan membaca. Perkenalkan, nama saya Nancy Bu. Hobi saya travel. Oke, apakah ibu perlu memperkenalkan diri juga? Perlu Bu. Perkenalkan, nama ibu Friska. Panggil saja Friska ya. Adik-adik kok kurang semangat? Apakah kita perlu game? Perlu Bu. Kalau begitu kita game dulu ya. Kita pada sore hari ini itu sambung kata. Adik-adik tahu apa bagaimana itu sambung kata? Ini ya, kalau ibu mengatakan aku, lalu Nanesi lagi menyambungkan sampai Nanesi. Oke, sudah siap? Oke, saya Belajar di sekolah. Oke, sudah ya. Oke, adik-adik tahu apa itu bimbingan kelompok? Oke. Bimbingan kelompok adalah salah satu layanan dari bimbingan konseling. Itu yang diberikan sekelompok orang yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Bisa juga 3 seperti kita pada sore hari ini ya. Oke, adik-adik sudah paham ya. Adik-adik tahu apa itu motivasi belajar? Tahu. Ibu akan menjelaskan. Motivasi belajar yaitu dorongan yang berasal dari dalam diri individu untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Apakah adik-adik sudah paham? Paham Bu. Oke, untuk lebih jelasnya di sini ibu akan menunjukkan video. Adik-adik nonton ya. Nanti ibu berikan pertanyaan. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sudah kelihatan? Sudah Bu. Oke, silakan nonton ya. Ya, para siswa yang kalau sudah mau ujian panik dong. Wah, materinya apa aja ya? Waduh, besok yang keluar apa aja ya? Dan bla bla bla. Yo guys, dikurang-kurangi ya dan diatur pola belajarnya. Halo sobat, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kita semua sehat selalu, tetap semangat, dan balik lagi nih dengan Mimin Sobat BK. Kali ini kita akan membahas tentang cara meningkatkan motivasi belajar. Nah, cluenya, pernah nggak sih sobat itu merasa kayak kok semangat belajarku kadang naik, kadang turun? Atau pernah nggak sih sobat melihat temen sobat itu kok kerjaannya belajar terus, nggak bosen ya apa dia, nggak capek apa ya dia? Nah, apakah semua ini berkaitan dengan motivasi belajar? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Motivasi. Apa sih motivasi itu? Motivasi merupakan suatu energi dalam diri manusia yang dapat mendorong kita untuk melakukan aktivitas tertentu dengan tujuan tertentu. Jadi sobat, motivasi ya suatu energi yang mendorong kita. Nah, di sini kaitannya dengan belajar. Jadi motivasi belajar berarti suatu energi yang mendorong kita untuk kembali semangat belajar. Sobat, motivasi itu terbagi menjadi 2 loh. Yang pertama yaitu motivasi internal atau motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Yang kedua yaitu motivasi eksternal atau motivasi yang berasal dari luar diri kita. Misalnya nih, sobat punya target untuk menjadi juara kelas. Lalu sobat setiap hari tekun belajar dan
fokus pada gadget, main game, tiktokan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, pasti karena kita tidak punya jadwal untuk belajar. Ayo, sekarang silahkan dicek apakah penyebab kurangnya motivasi belajar sobat karena faktor internal. Yang kedua, penyebab kurangnya motivasi belajar karena faktor eksternal. Yang pertama, yaitu karena sobat belum bisa menyesuaikan diri sobat dengan metode mengajar guru dan pelajarannya. Yang kedua, karena sobat memiliki pertemanan yang kurang baik. Teman yang hanya ngajak main game, teman yang hanya ngajak jalan-jalan, ngajak nongkrong, dan sebagainya. Bukan teman yang selalu mengingatkan sobat untuk belajar, mengerjakan tugas, dan sebagainya. Ini bisa menyebabkan motivasi belajar kita berkurang loh ya. Yang ketiga, karena sobat terlalu mengandalkan teman. Maksudnya, karena sobat punya teman yang pintar, yang pandai, sobat lalu berpikir, gampang lah ada dia kok, nanti kan kalau nggak tahu tinggal tanya ke dia. Nah, sobat, bukan begini caranya. Justru ini bisa membuat motivasi belajar sobat menurun loh ya. Yang terakhir yaitu bisa jadi karena sobat sedang ada masalah, entah itu masalah di keluarga, masalah di pertemanan, dan sebagainya, sehingga motivasi belajar sobat menurun. Nah, sekarang ayo dicek apakah penyebab turunnya motivasi belajar sobat itu faktor dari internal atau faktor dari eksternal. Selanjutnya, kalau sudah ketemu penyebabnya, mari kita berpikir dan mencari solusi untuk mengatasinya sehingga motivasi belajar kita bisa meningkat. Nah, ini tips dari Mimin cara meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama yaitu menuliskan target, impian, dan cita-cita kita. Ayo, sudah belum? Sobat, ini hal sederhana yang jarang banget loh orang lakukan. Dan coba deh, sobat menuliskan target, impian, dan cita-cita sobat lalu tempel di dinding. Setiap hari sobat melihat, maka sobat akan termotivasi untuk menggapai impian tersebut. Yang kedua yaitu ayo kita membuat jadwal belajar. Maksudnya bukan jadwal pelajaran dari sekolah loh ya, tetapi jadwal belajar kita sendiri. Misalnya habis subuh sobat mau belajar setengah jam, atau setiap malam jam 8 sobat menyempatkan waktu untuk belajar setengah jam. Dengan begini motivasi belajar sobat akan meningkat loh ya. Yang ketiga, ketika sobat belajar, ya disesuaikan dengan gaya belajar sobat. Apakah sobat ini visual, auditory, atau kinestetik? Nah, ini sudah Mimin bahas di video sebelumnya ya. Yang keempat, yaitu membuat hadiah dan hukuman. Maksudnya, sobat membuat janji pada diri sobat sendiri. Misalnya nih, kalau besok aku masuk 10 besar, maka aku mau jalan-jalan sambil makan enak-enak. Tapi kalau aku gak masuk 10 besar, aku janji 1 bulan gak bermain. Oke, kali-kali sudah nonton ya. Dari video yang ini telah tampilkan, apa yang kalian dapatkan? Ya, oke. Selanjutnya, apa penyebab kurangnya motivasi belajar dari faktor internal? Diri, pola pikir yang masih keliru, dan tidak punya jadwal ya. Lalu apa penyebab kurangnya motivasi eksternal? Ada lagi penyebab kurangnya motivasi belajar eksternal yaitu pertemanan yang kurang baik,